Kenapa sosok seperti itu yang ditampilkan di depan anak-anak, Pak? Ya, sebenarnya yang dikerjakan kan banyak ya. Tadi Mikael cerita tentang bisa diandalkan. Kenapa saya harus responsif, harus bisa ikut terlibat? Karena secara waktu saya memiliki keterbatasan dibanding umumnya orang tua lain. Saya kalau datang ke tempatnya Pak Oni, lihat Pak Oni itu cemburu karena beliau punya waktu yang lebih banyak untuk bisa bersama dengan anak-anak. Saya karena ada tanggung jawab publik membuat saya itu dalam posisi tidak bisa durasi waktunya sama seperti orang tua. Karena itu harus diandalkan. Jadi termasuk HP ini. HP saya ini kalau ada telepon masuk itu silent. Tapi kalau yang menelpon itu adalah keluarga, maka dia akan bunyi. Otomatis bunyi. Coba Mikael telepon nanti bunyi. Tapi kalau Oni telepon nggak bunyi gitu. Uji coba gitu. Jadi kenapa begitu? Supaya tadi mereka tuh tahu bahwa walaupun ayahnya berada di luar, tapi ayahnya bisa Bunyi ya, teman-teman. bunyi ya. Bukan bohongan. Dan bunyinya agak beda. Kalau anak-anak bunyinya pelan-pelan jadi keras. Kalau ibu dan istri langsung keras. Jadi kalau anak-anak tuh terus baru keras gitu. Tapi kalau ibu saya dan istri saya langsung rat gitu, langsung keras. Nah, dan saya kemudian kalau Pramuni on. Iya. Nggak bunyi. Oh, iya, iya. Mulai sekarang saya nggak mau telepon. Jadi bunyi gini. Makanya kalau pas lagi ada acara, ada itu langsung bunyi. Kenapa? Supaya saya bisa respon. Kenapa? Karena mereka jarang telepon. Paling WA. Kalau pas lagi telepon berarti ada sesuatu yang urgent. Nah, kenapa aspek itu? Lalu yang kedua, mirip. Kita semua belajar dari cara orang tua dulu mendidik. Saya rasa orang tua kita ini kita bersyukur memiliki orang tua yang peduli pada pendidikan. Dan peduli pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang bisa mendidik belum tentu berpendidikan tinggi. Dan orang tua yang berpendidikan tinggi belum tentu bisa mendidik anak di rumah. Jadi kami bersyukur, kami itu referensinya itu apa sih? Salah satunya sering diajak pergi mengikuti kegiatan orang tua. Nah, itu termasuk yang saya sering lakukan. Pergi kemana, ke acara A, B, C, D, sering anak-anak itu diajak. Cuman kali ini kami diajak sama anaknya datang ke acara anak-anak muda gitu. Baik, jadi melibatkan anak di semua kegiatan ya Pak. Dan juga sibuk apapun sebagai orang tua selalu menyisihkan celah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, ada pertanyaan follow up untuk Pak Anies dan Pak Oni, Pak. Bahwa Pak Oni dan Pak Anies kan melihat dari cara orang tua sedia kala, Pak. Tapi kita tahu di generasi sekarang ini cukup berbeda, Pak. Ini putra dan putrinya sudah remaja, bahkan sudah dewasa, ada yang sudah berkeluarga. Lintas generasi cukup terlihat ya Pak. Nah, seperti apa bapak-bapak menyesuaikan cara terdahulu dengan terkini Pak? Boleh mungkin dari Pak Oni itu Pak? Gimana kalau yang next dari Pak Anies dulu lah. Oh iya. Tadi kan dia bisa nyontek saya. Sebetulnya kalau yang kebiasaan nyontek yang satunya Pak. Diulangi pertanyaan coba saya udah nggak merhatiin, saya pikir pertanyaan buat Pak Oni, jadi saya nggak ngikutin kan. Ditanyain ke saya, ampun. Bagaimana cara menyesuaikan Pak, cara didik terdahulu dengan yang terkini? Cara apa? Mendidik orang tua yang terdahulu. Kan Bapak melihat dari orang tua Bapak dan dicontohkan kepada anak-anak Bapak, itu kan generasinya sudah berbeda Pak. Bagaimana Bapak menyesuaikan itu Pak? Sebetulnya tidak ada rumus ya, karena ini agak beda nih. Kalau di ruang kelas barangkali kita punya kurikulum. Kalau di rumah itu tidak ada kurikulum seperti itu. Kebiasaan yang terjadi di rumah adalah
wujud dari nilai yang dimiliki. Misalnya nilainya menghormati tamu, maka wujudnya adalah apa? Kebiasaan untuk menghargai tamu datang. Nilainya adalah tentang integritas, kejujuran. Wujudnya adalah dengan kebiasaan menyampaikan apa adanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah itu adalah bawaan dari nilai kita. Nah, nilai kita didapat dari salah satunya pendidikan di masa lalu. Jadi ketika bicara tentang masa kini, ya tentu dengan perubahan teknologi digital, teknologi komunikasi, modenya menjadi berubah, tapi prinsipnya saya rasa sama. Terima kasih Pak. Untuk Pak Oni mungkin Pak? Masih sama pertanyaannya. Masih sama Pak? Jawabnya aman. Jadi memang yang namanya beda generasi itu sangat-sangat menjadi permasalahan besar. Seperti hanya pada waktu kita kecil, saya kecil dulu, melihat seseorang tua itu sesuatu yang berbeda, galak, berwibawa, menakutkan dan sebagainya kan. Sehingga kita itu zaman saya takut sama orang tua saya. Kalau zaman sekarang, saya takut sama anak saya. Ini masalah ya. Nah, perbedaan generasi ini, perbedaan waktu atau apa namanya tersebut, itu kalau saya mensiasati ini, sesuatu yang saya lakukan menurut saya baik, belum tentu anak-anak itu menangkap dengan baik. Nah, saya contohnya di dalam membentuk usaha saya untuk melatih anak-anak, saya mengambil jembatan. Jadi misalkan di bisnis ya, dulu waktu mereka masih kuliah tapi sudah saya suruh belajar bisnis, saya mengambil seseorang bernama Rani. Rani ini sahabat saya di Perth yang saya beri saya ajak untuk mengembangkan The Wolf Espresso, ada di Senayan dan lain-lain itu. Dia yang saya suruh kembangkan dan sebagainya. Nah, dia yang saya pakai untuk memperantarai maksud otak saya. Karena kadang-kadang apa yang saya sampaikan belum tentu diterima generasi sekarang dengan baik. Makanya saya ngomong sama dia. Nah, dia yang menerjemahkan ke anak-anak. Itu pun masih banyak permasalahan yang nggak sampai, karena kadang-kadang anak-anak kan merasa bahwa jangan-jangan suaranya Om Rani bukan dari saya, padahal sumpah 100% saya itu. Cuma saya kan kalau saya ngomong langsung ke anak-anak, kadang-kadang karena terlalu dekat di urusan perumahan tuh, terus di bisnis dia berasa bahwa ini teman gua, ini bapak gua. Di bisnis kan nggak bisa begitu. Yeah. Itu menurut saya. Jadi saya memakai perantara teman seseorang atau yang secara usia, paling gampang usia, pakai perantara. Nah, ini yang nanti kalau saya ngomong yang penting-penting ke dia beri ke anak-anak. Di sisi bisnis ya, bukan di sisi kekeluargaan. Ya. Kalau kekeluargaan gimana? Saya lebih sering disuruh mereka. Jadi kalau di keluargaan saya lebih ke arah membebaskan anak saya mau ngapain dan arahnya besok ingin kamu. Saya nggak ada yang Dek atau Kak besok begini enggak. Jadi saya lebih banyak mencontohkan. Kalau nggak tahu tanya ya, kalau pengen apa silahkan, kalau nggak tahu tanya ya. Karena memang saya juga menyadari bahwa saya juga bukan pendidik yang baik, tapi nilai-nilai itu biar mereka yang melihat yang baik-baik mereka ambil, dan kalau mereka ada pertanyaan atau ketidaktahuan bagaimana mencapai titik itu baru mereka tanya, biasanya gitu. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh buat tahu kita konfront ke anaknya ya? Bener nggak nih? Oke. Mas Mikael, pernah merasa nggak ada nilai yang ditanamkan oleh Abah yang Mas Mikael rasakan secara tidak langsung, Mas, dari kesehariannya, dari mungkin cara fitur katanya atau perilakunya, Mas? Ya, memang ada, dan sebenarnya agak nyambung sama apa yang dibahas sama Abah tadi. Ada beberapa hal. Lebih dekat mikrofonnya. Ada beberapa hal yang antar generasi pun bisa dibimbing terus-terusan. Yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita sebagai keluarga menerima tamu, berperilaku tamu. Tapi ada satu hal yang menurut aku kayak memang ini sangat ditunjukkan
dan sangat penting untuk kita lakukan dan kita teruskan, which is hubungan abah dengan orang tuanya abah. Jadi kita tuh melihat kayak misalkan abah ini, abah setiap malam, setiap ada kesempatan pasti nelfon kan ya Abah sama Cida, pasti nelfon, seminggu telepon sama Cida, kalau bisa ditemuin hampir setiap malam. Dan memang setiap kesempatan tuh ada cerita, ada ngobrol, dan hubungan itu dijaga antar anak dan ibu. Nah harapannya juga dan dengan kita melihat itu tuh jadi kayak iya ya, emang hubungan anak dan orang tua tuh harus selalu dijaga sampai umur tua pun. Dan bisa dilihat juga dengan sekarang juga mertuanya apa juga tinggal di rumah kita yang menjaga, kita yang ngurus, kita yang bantu. Boleh dibantu Baris pertanyaan sama? Oh dulu? Boleh diulang nggak? Pertanyaannya sama ya. Pernah ada momen yang ditunjukin oleh kaum di rumah secara langsung maupun nggak langsung, Mbak? Mungkin satu hal yang sebenarnya ada 3 poin yang aku belajar selama tumbuh besar di bersama ayah. Bahwa ayah tuh nggak pernah nyuruh aku untuk bagus di akademik, tapi ayah tuh selalu bilang khusus aku cuma 3. Ini bapaknya Kak Abi by the way. Yang pertama, aku janji gak nyontek, tapi ngurusin orang tua juga. Bahwa ayah ibu tuh selalu apapun yang terjadi, orang tua tuh nomor 1. Kita bisa pernah ada kejadian kita lagi liburan ke Eropa, kita baru duduk di kasur hotel, tiba-tiba ayah ditelepon. Kakek aku itu lagi sakit, terus dia nyariin ayah, langsung pesen tiket pulang. Nggak ada babi bu, kita baru nyampe itu. Ya udah ayah pulang, ibu ikut, aku sama kakak ditinggal. Nah terus yang kedua itu sedekah. Iya sebelum nggak pernah ngomongin akademik, tapi selalu aku diajarin untuk bisa sedekah. Dari aku kecil, dari mungkin aku bisa mulai ingat apapun yang ayah selalu ajarin tuh, apa yang kamu punya bagilah sama orang lain. Jadi nggak pernah punya perasaan untuk udah aku keep sendiri gitu. Dan yang ketiga itu untuk selalu bersyukur. Jadi ayah tuh selalu percaya apapun masalah di hidup kita yang bisa jadi solusinya tuh bersyukur. Karena kalau kita bersyukur dan nggak ngeliat apa yang orang lain punya, itu letak bahagia dan visi hidup kita. Luar biasa pertanyaan ya. Jadi hubungan antara orang tua dan anak itu tidak terletak oleh waktu, sedekah dan juga selalu bersyukur. Luar biasa. Mungkin boleh ada pertanyaan lanjutan ya untuk Pak Anies ya? Masa ada? Ya. Selama Bapak mendidik putra dan putri Bapak, metode komunikasi apa yang Bapak rasa paling efektif? Metode komunikasi yang egaliter ya, 2 arah, ngobrol santai dan terbuka. Mungkin metodenya seperti itu. Nah itu artinya apa? Artinya kita harus bangun suasana untuk bisa ngobrol. Walaupun ada masa-masa di mana kita harus duduk agak serius. Misalnya kalau mau menyangkut tentang rencana melakukan sesuatu, ya duduk agak serius tuh. Tapi secara umum tuh ngobrol anytime. Dan kadang-kadang janjian untuk ketemu, janjian untuk ngobrol. Karena waktu yang sering tadi saya ceritakan lebih terbatas, sehingga yuk janjian ini perlu ada diskusi. Jadi tapi prinsipnya adalah prinsip egaliter, bisa dibicarakan, dan mereka juga berhak untuk bicara pandangannya. Dan suasananya gimana ya, suasananya itu walaupun sering serius tapi dibuat sebagai suasana yang bisa dibilang nggak membebani semuanya gitu. Kira-kira seperti itu suasananya. Oke Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak sebenarnya. Jadi kan kita tahu hidup itu nggak selalu baik dan benar ya Pak. Apalagi
keputusan anak-anak ini kan juga sudah dewasa dan sudah bisa memutuskan sendiri. Ada nggak kiat-kiat yang Bapak sampaikan ke anak-anak untuk anak-anak gitu misalkan selalu pilih yang baik dan benar, atau misalkan yang benar tapi tidak baik, atau misalkan yang baik tapi salah gitu? Ada hal-hal seperti itu Bapak sampaikan? Ketika ketemu situasi itu, maka bentuknya bukan dalam instruksi tapi dalam pertanyaan. Mengapa ini dikerjakan? Mengapa bukan itu? Sehingga ketika sampai pada kesimpulan, itu bukan kesimpulan karena keputusan orang tuanya, tapi karena keputusan anaknya yang orang tuanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal yang kalau saya istilahkan things that has not been thinkable, hal-hal yang belum terfikirkan. Nah, bagian kita adalah memberikan aspek yang belum kepikir. Jadi kalau nyetir tuh suka ada namanya blind spot ya, blind spot. Nah, blind spot itulah yang orang tua masuk tuh di situ, yang mungkin belum kelihatan tuh. Nah, blind spot itu kita berikan dalam bentuknya pertanyaan. Kenapa kok bentuk pertanyaan? Gini, pengalaman saya dulu jadi anak nih. Jadi anak itu kan paling nggak enak kalau disuruh ya. Betul nggak? Bener nggak disuruh? Disuruh tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau dikasih pertanyaan, itu beda rasanya. Beda sih rasanya. Jadi teman-teman semua di sini nih, teman-teman bisa berdiri, teman-teman. Bisa aja, jawab aja bisa. Betul. Saya kan cuma bertanya, saya nggak beri instruksi, teman-teman. Saya tanya teman-teman, bisakah berdiri? Udah sebagian langsung mau berdiri, bukan? Tapi kalau saya bilang, Anda semua yang di sini harap berdiri, apa sih orang itu? Bener nggak, teman-teman? Rasanya lain tuh. Nah, jadi dari pengalaman saya sebagai anak, terima instruksi, akhirnya saya sering kami sering bentuk pertanyaan. Walaupun meskipun begitu, ada juga masa udah dikasih pertanyaan nggak jalan pula gitu. Bener nggak, Mik? Nah, kalau yang gitu sampai instruksi udah itu. Cuman di situasi seperti itu alhamdulillah jarang. Nah, tanpa kita sadari nih ya, tanpa kita sadari apa sih yang muncul? Ini di budaya kita. Yang muncul itu namanya sensitivity. Tidak perlu dikatakan sudah dipahami. Karena sering dalam bentuk pertanyaan. Jadi ini yang di dalam kami ini berdua tumbuh di dalam suasana budaya Jogja. Dan seringkali tanpa harus dikatakan udah langsung dikerjakan, betul nggak? Karena sering kita tumbuh dalam pola pertanyaan, bukan pola pernyataan. Nah, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak. Kita masih lagi ya anaknya. Mas Mikael, kalau dengan komunikasi dengan Abah seperti apa Mas? Itu mesti kalau ngobrol berdua kan Pak? Ngobrol berdua. Ya, sesuai kata Abah sih, it's a two-way discussion. Jadi memang bentuknya diskusi, kita ngobrol, Abah tanya, Abah jawab, Abah tanya, Abah jawab, dan memang bertukar pikiran, saling menyampaikan pandangan, saling memahami satu sama lain, dan itu sih bentuk obrolan sama diskusi yang kita lakukan. Dan apa impactnya Mas? Jadi memang akhirnya tuh jadi ada ruang untuk berpikir bersatu. Jadi kita ini sendiri memproses seperti apa yang Abah bilang, Abah memberi pertanyaan, bisa langsung tidak atau malah kita yang memproses gitu, apa yang Abah maksud. Misalkan ada masalah ini, terus Abah nanya specifically, menurut Mik masalah ini ABC gimana? Nah di situ tuh mulai mikir, kita mulai jadi solusi, dan itu membantu kita untuk kayak ya menganalisa. Selain itu tuh juga memberi rasa apa ya? Rasa kebersamaan dalam menghadapi apapun yang lagi didiskusikan.
dengan kita diskusi, ya berarti Abah ini bersama aku dan aku bersama Abah. Tidak aku sendiri lawan Abah atau Abah lawan aku, no. Ini kita lakukan bersama-sama, ini kita diskusi dan kita ya menghadapi apa yang kita diskusi ini bareng-bareng. Kita brainstorming bareng-bareng, kita bikinnya bareng-bareng. Jadi ada impact itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mas Ika. Jadi buka komunikasi dua arah yang egaliter tentunya, selalu think dan thinkable, isi blind spotnya, dan juga buka ruang untuk berpikir kritis di rumah. Nah, itu pesan-pesan yang langsung dari rumah Abah nih teman-teman semua. Berikutnya Pak. Kenapa? Ini sudah dikondisikan oleh Pak Anies juga. Jika terjadi perbedaan pendapat Pak, apa yang biasanya dilakukan dan seperti apa menyelesaikannya? Perbedaan pendapatnya antara siapa nih? Antara Bapak dan anak Bapak. Saya biasanya kalah Pak. Enggak, jadi begini. Perbedaan pendapat itu sangat sering di kami. Karena ya tadi jurang generasi tadi itu sangat terasa di saya, di kami. Saya jawaban saya, dia mau kalimatnya apa, ributnya apa? Alhamdulillah, bersyukur. Saya selalu begitu. Tujuan saya adalah biar dia langsung mikir, karena bapak ini opo mikir. Karena sebetulnya kan begini, saya hanya ingin menyampaikan kalau ada sesuatu terjadi perbedaan dan sebagainya itu, saya sebenarnya ingin mau mengatakan ini mumpung ada anaknya. Saya ya Pak. Begini ya, besok ini gampang. Kan duluan saya lahir daripada kamu. Tapi kalau kalimat ini saya katakan, pasti itulah kan. Nggak mungkin, pasti gini. Nah, kalau di tempatnya Pak Anies kan banyak bertukar pikiran. Karena memang sama-sama punya pikiran. Nah, di rumah saya ini susah tukar pikiran itu. Karena anak-anak terlalu banyak pikiran, dan saya nggak punya pikiran. Jadi tukar pikiran nggak ada tempat kami. Nah, saya hanya memaksa mereka. Karena tadi ya, karena saya bukan pendidik yang baik. Tapi saya hanya memaksa mereka bahwa masalahmu itu pernah saya lampaui, saya lampaui. Dan solusinya, mau masalah apapun lah, silakan nanti dicoba direnungkan di rumah. Itu hanya bersyukur dan serahkan ke Allah. Kue tugasnya anak. Ini setelah saya lampaui ya. Sekali lagi, mungkin teman-teman ada yang belum lampaui. Hidup itu tujuannya, poinnya itu hanya satu buat saya ya. Rumusnya ada, urusan apapun, sesusah apapun, solusinya cuma satu. Urusin orang tua sama sedekah. Itu poinnya itu aja. Kayak tadi dicontohkan anak saya itu, sampai Eropa pun, sampai apa seberapa jauhnya. Kalau sudah orang tua saya, aku pengen gini. Kalau saya perlu pulang, saya pulang. Bahkan waktu mereka kecil, kami 11 tahun di Perth, di Australia, saya hampir 2 minggu sekali di Australia, 2 minggu di Indonesia ya. Tapi akhirnya di antara 11 tahun itu saya kebanyakan di Indonesia dan kebanyakan di Jogja. Bahkan ada teman-teman atau saudara bilang bahwa loh, ini lumayan tuh Dewi, tapi kalau bapak ibu sakit, saya yang pertama kali di Jogja. Kenapa saya melakukan itu? Karena tadi saya alhamdulillah sudah lebih terdahulu mengalami dan melewatinya ya. Urip itu hanya akan selesai dengan sedekah dan ngurusin orang tua, itu aja. Makanya saya tidak pernah memaksakan anak saya, kamu harus kuliah gini, kamu harus itu, enggak. Ending-endingnya kamu harus melakukan itu sebetulnya. Gitu loh. Jadi kenapa saya ambil 2 poin itu? Kenapa ambil 2 poin itu? Karena sebetulnya saya dari dulu itu kan kalau secara akademis saya sekolah jauh dari Mas Anies. Mas Anies dari SMP itu udah teratur, udah harus kemana-mana yang berbau ilmiah gitu kan. Saya mikir ini caranya benar sukses kayak Anies, tapi merasa sinau biye. Itu saya rumuskan, saya ambil 2 jalur tadi. Satu lagi, ngurusin orang tua sama sedekah. Kenapa?
ngurusin orang tua. Orang tua itu saya simpulkan waktu saya masih kecil, orang tua itu wakilnya Gusti Allah di dunia. Itu kayaknya semua agama mengajarkan itu kan. Saya membayangkan kalau wakilnya Gusti Allah di dunia ini kita suap dengan kebaikan-kebaikan terus, disuap, sogok terus dengan kebaikan-kebaikan, pasti yang dia pikirkan itu hanya kita, hanya saya. Istilahnya, suksesnya kalian menyuap orang tua itu, kalau apapun yang dia lakukan, yang kepikiran kita, misalnya aja, mau ngambil tisu terus mikir, wah ini tisunya lebih halus atau kurang halus dari yang mau dibeliin dulu ya, misalnya gitu loh. Itu berarti setiap ngapain dia pikir, itu sudah sukses. Karena saya yakin dengan mereka beliau-beliau kepikiran saya, beliau akan lapor yang baik-baik sama Allah. Yang diwakilan, yang wakilnya tadi, wakilnya beda yang sama yang di jarah-jarah kemarin. Ini wakilnya kan beneran. Jadi saya sepele aja, berpikirnya simpel aja. Kalau wakilnya Gusti Allah di dunia, bahagia. Itu berarti beliau punya hak untuk langsung direct laporan. Nah, kalau sudah saya suap dengan baik kan, nah itu pasti dia akan lapor yang baik-baik. Nah itu mengamankan jalan saya ke depan. Dan saya yakin seberapa berat permasalahan saya, pasti nanti ada jalan. Yang kedua, sedekah. Kenapa? Karena dari agama apapun di dunia ini selalu menyampaikan bahwa paling enak golek duitnya dengan cara sedekah. Karena apa? Al-Baqarah 261 kalau nggak salah ya, atau 263. Kalau berbuat baik 1, Allah jamin tumbuh 7 batang. Setiap batang buahnya 100. Berarti kalau kita invest di kebaikan 1 juta, Allah pasti balikin 700 juta. Kan nggak mungkin Gusti Allah dobos, kan nggak mungkin, bohong kan nggak mungkin toh. Ya udah yakinin itu aja. Jadi itu yang selalu saya ajarkan anak, MLM yang paling top itu sama Gusti Allah. Nggak mungkin tinggal lari. Wes jus. Nanti Allah yang mikirin kita, baliknya kita itu caranya Allah mikirin gitu. Nah, tugas kita hanya 2, ngurusin orang tua, menyambut dengan kebaikan tadi itu. Yang kedua MLM dengan Gusti Allah. Itu aja kira-kira gitu. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak. Sering seperti ini ya, kalau di rumah sering memberitahu Pak Anies ini. Untuk nyogok Iya. Apa dampaknya Mbak dan kakak Mbak? Dampaknya apa ya? Mungkin hal-hal yang diajarkan oleh ayah tuh jadi hal yang normal, hal yang otomatis gitu. Tapi kalau sekarang Gen Z suka dengernya manifesting kan? Manifesting. Sedekah dan ngurusin orang tua tuh sebenarnya manifesting the old ways. Jadi menurut aku masuk banget sih. Oke, jadi mengkiasnya dengan itu ya, manifesting ya Mbak? Betul. Tapi ajaran Bapak tetap ya Pak? Bapak-bapak. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Anies. Mbak, aku mau nanya lagi Mbak. Jadi Mbak Anies ini kan banyak kuliah di luar negeri ya, sering ke beberapa negara, terus dan itu jangka waktunya panjang ya. Gimana cara Mbak Anies tetap dekat sama rumah? Apa yang dipersiapkan? Mungkin karena aku anak perempuan ya, jadi emang dari sananya kini pengen telepon, ngechat, oh iya aku kangen gitu kan. Tapi di sini tuh aku melihat peran ayah tuh lebih besar dari aku untuk apa ya, bikin hubungan kita dekat. Meskipun kita jauh pun, ayah tuh orang pertama yang selalu ada ketika aku sedih. Bahkan sampai di titik ada pernah sekali aku lagi exchange ke Jepang, itu pertama kalinya aku tinggal sendiri tanpa orang tua, tanpa aku kenal siapapun, dan bahasanya juga beda kan, bukan bahasa Inggris. Di situ tiba-tiba aku putus cinta. Remaja banget. Biasa dong. Putus cinta, bapaknya pusing deh. Terus aku nggak curhat ke sahabat, nggak curhat siapa, aku curhat ke ayah. Tiba-tiba 3 hari kemudian ayah ngechat, Dek, itu ada yang ngirimin makanan, ayah ngirimin ada yang mau makan apa, dikirimin. Oke, aku turun, tiba-tiba ada ayah di belakang. Jadi ya di sini aku nggak melihat aku
yang maintaining the relationship. Banyaknya aku berterima kasih sama ayah udah sayang sama aku. Luar biasa. Tepuk tangan lagi masalah lagi. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya, tapi berhubung kita ada keterbatasan waktu, langsung ke pertanyaan terakhir aja ya. Habis ini soal kita games, tenang. Pertanyaan terakhir ini. Tadi setelah diskusi ini kita tahu bahwa hubungan antara anak dan orang tua itu tidak akan pernah datang oleh waktu. Apalagi di saat nanti kita seperti saya masih ada bapak saya kebetulan, dan alhamdulillah saya sudah juga punya anak. Jadi ayah saya juga masih suka memberikan nasihat-nasihat, dan ini tidak akan putus sampai kapanpun. Pertanyaannya untuk Pak Anies dulu Pak, nilai apa yang Bapak ingin turunkan melalui Mas Mikael ke anak Mas Mikael Pak? Dia belum punya anak. Boleh Pak, atau cucu Bapak yang lain? Apa ya? Sebenarnya kalau nilai itu biasanya jamak, karena jarang nilai itu tunggal. Jadi kalau boleh saya akan titip nilai kebaikan yang kalau mereka kerjakan tidak ada yang harus mereka sembunyikan. Apapun yang mereka kerjakan di rumah, di luar rumah, itu hal-hal yang selalu mereka bisa ceritakan tanpa beban. Dulu kakek kami memberikan pesan kepada anak-anaknya yang pada sekolah jauh. Pesannya itu saya sering ceritakan juga sama anak-anak, dan mudah-mudahan ini kita bisa pegang karena sebagai sesuatu yang turun-temurun. Satu, kalian pergi nih. Satu, jaga akhlak. Itu pesan mau pergi itu, jaga akhlak. Akhlak ini jaga nih. Yang kedua, jaga nama baik. Apapun yang kamu kerjakan di luar sana, jaga nama baik. Tiga, jadi orang yang dirasakan manfaat apapun yang kamu kerjakan nanti di sana. Yang keempat, jangan putus untuk berkabar pada kami yang di rumah. Waktu itu kan masih eranya tahun 60-an ya. Kalau kirim itu berarti kirim surat tuh, rutin. Kalau sekarang sudah bisa WA tuh. Tapi itu diceritakan pada generasi orang tua saya. Orang tua saya itu cerita pada kami, dan kami ceritakan kepada anak-anak. Nah, kalau itu disebut sebagai values, kira-kira valuesnya itu seperti itu, sederhana. Dan memang ini ya, refleksi aja ya teman-teman. Sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita juga kebiasaan-kebiasaan sederhana itulah yang membuat keluarga itu menjadi dekat, keluarga itu menjadi guyup. Bukan yang biasa dinilai apakah di sekolah, apakah di tempat kerja, tapi yang sesungguhnya membuat kita dekat itu adalah perasaan saling menghormati, menghargai, dekat. Itu semua yang membuat suasana di dalam keluarga itu tumbuh. Jadi saya mau pesankan supaya itu terjaga. Nah, tadi Mikael cerita tentang melihat bagaimana kita mengurus orang tua sebagai cara untuk mendidik anak. Saya ketika mengerjakan itu semua tidak membayangkan juga bahwa Mikael itu kemudian melihat itu sebagai pendidikan. Saya rasa Oni juga ngerjain begitu. Ketika melakukan ABCDFG terhadap orang tua, itu tidak membayangkan itu sebagai materi pendidikan. Apa sih pesannya dari peristiwa itu? Buat kita-kita, orang tua dan calon orang tua, begitu banyak materi pendidikan yang tidak dikatakan. Begitu banyak materi pendidikan yang tidak diajarkan secara lisan, tetapi ditunjukkan dalam perbuatan, dan itu dianggap sebagai pelajaran. Jadi pelajarannya apa? Perbuatannya. Nah, ini yang kemudian saya berharap nih, mudah-mudahan kebiasaan itu biasa disebut tradisi di dalam keluarga diteruskan oleh generasi anak-anak dan generasi cucu, gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat
dalam banget ya itu. Boleh lanjut Pak Oni? Apa langsung? Apa yang pengen diturunkan? Oh, iya. Diturunkan. Jadi begini, nggak jauh dari yang saya sampaikan tadi. Saya cuma ingin mengajarkan anak-anak bahwa seberat apapun masalahmu pasti ada solusi yang akan Allah berikan. Jalannya itu akan ada. Nah, akan ada jalan ini. Menurut saya dimulai kemudahan-kemudahan Allah berikan itu kalau kita berbuat sesuatu yang tadi saya sampaikan. Wes kuncinya yang setelah saya alami, apapun masalahnya itu akan ada jalan dari Allah. Karena apa? Karena kalau saya mau misalkan Pak Oni, apa rumusnya kok bisa punya perusahaan ini, perusahaan itu, atau bisa punya ini, punya mobil itu, saya nggak pernah tahu. Karena apa? Saya nggak pernah belajar sesuatu. Bahkan ilmu ekonomi kayak pasar modal nggak pernah tahu saya. Yang saya tahu sepertinya Allah memudahkan saya untuk mendapatkan ini. Mungkin karena yang saya lakukan tadi, ngurusin orang tua sama sedekah, itu aja. Jadi kalau saya ingin menanamkan ke anak-anak ya, wis toh, lakukan itu aja. Gak usah terbawa arus dunia lagi, tren ini gini gitu, harus sekolah ke sana begini begitu. Itu tuh apa ya? Kalau semua orang ke arah selatan, kamu terus ikut ke selatan, persentase kamu berhasil itu kecil. Itu maksud saya. Saya nggak pernah melakukan sesuatu yang orang lagi tren, apalah jualan sesuatu yang booming apa. Terus saya diajak teman mau invest, enggak mau saya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang lagi tren semua orang berpikir itu, kamu sih itu nggak usah. Persentasenya kecil, sih rebutannya sakit kok. Wes, apapun masalahmu, apapun pemikiranmu, 2 poin tadi itu aja. Ngurusi orang tua, sedekah, itu aja. Kira-kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa.